Pemirsa, waktu yang terus berlalu dengan tertundanya pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba membuat pemerintah tampak semakin tidak konsisten dengan status negara darurat narkobanya. Hal ini ditambah dengan pengajuan sidang para terpidana yang terus tertunda. Pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus kejahatan narkoba tahap kedua hingga saat ini belum memiliki kejelasan. Padahal Kejaksaan Agung telah mengantongi 10 nama terpidana mati yang gerasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Jika dibandingkan dengan eksekusi mati tahap pertama, tarik ulur pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua ini jauh lebih panjang. Mahkamah Agung menyatakan sudah menerima berkas peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso. Namun pihak MA menyatakan masih membutuhkan waktu paling lama 3 bulan lagi untuk menetapkan majelis hakim serta waktu pelaksanaan sidang PK tersebut. Mary Jane hanyalah satu dari sejumlah terpidana mati gelombang kedua yang terus berusaha menghalangi pelaksanaan eksekusi mati terhadap diri mereka. Selain itu, persidangan terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengalami penundaan kembali hingga bulan April mendatang untuk menunggu proses hukum yang berjalan. Seperti yang ditegaskan sebelumnya, Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan seluruh proses eksekusi hanya tinggal menunggu hasil akhir dari proses banding yang sedang diajukan para terpidana itu. Namun ia masih belum dapat memastikan waktu eksekusi mati karena proses pidana mati berbeda dengan pidana penjara, sehingga memerlukan kejelian dan tidak bisa diburu-buru. Ini kan terkait dari pihak lain. Proses hukum kan bukan semata-mata oleh kejaksaan. Jadi beberapa terpidana mati mengajukan upaya hukum PK dan ada juga melakukan gugatan PT UN. Nah tentunya pihak pemutus nanti yang akan menentukan kapan saatnya diputuskan. Kita berharap secepatnya. Memang, tapi untuk hukuman mati lain dong. Ini kan hukuman mati. Kalau untuk hukuman pidana biasa, ya, apakah itu penjara 10 tahun, 20 tahun atau berapapun, itu tentunya tidak menangguhkan pelaksanaan putusan. Tapi kalau hukuman mati itu lain. Di tengah status Indonesia darurat narkoba, masyarakat diperhadapkan dengan inkonsistensi pemerintah terkait pelaksanaan eksekusi mati. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang tentunya merasa terancam dengan bahaya narkoba, namun kepastian kapan pelaksanaan eksekusi mati pun masih menjadi tanda tanya besar bagi dunia internasional. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Adwin Kurniawan, Metro TV. Ya, rencana pelaksanaan eksekusi mati kemungkinan besar akan kembali ditunda karena Pengadilan Tata Usaha Negara kembali memutuskan untuk menunda persidangan gugatan penolakan gerasi Presiden Joko Widodo terhadap duo Bali 9 Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Sementara itu sidang peninjauan kembali atau PK terpidana mati asal Ghana, Anderson alias Bello, juga digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Ujang Abdullah memutuskan menunda persidangan hingga awal April mendatang. Dengan adanya penundaan ini, tim kuasa hukum Bali 9 berencana akan menjelaskan kebijakan Presiden yang keliru dalam penolakan gerasi. Mereka berencana akan memberi barang bukti berupa dokumentasi rehabilitasi Andrew dan Myuran. Sementara itu, sidang PK terpidana mati Anderson alias Bello digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menolak permohonan PK Martin Anderson. Menurut jaksa, pengajuan PK ini tidak akan berarti karena Presiden telah menolak gerasi pemohon. Sementara itu, kuasa hukum Anderson menilai hukuman yang dijatuhkan kepada kliennya tidak adil. Menurutnya ada terpidana lain dengan barang bukti yang lebih besar, tetapi tidak mendapatkan vonis mati. Selain itu, Martin bukanlah pengedar narkoba, melainkan hanya seorang pemakai. Tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana tersebut di atas dan oleh